Quran. Regu S009 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Menanggapi Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Tes. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin generasi Qurani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fathi Abdullah dalam karyanya Buyutuna kama yajibu antakuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa penting peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang Qurani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibutuhkan atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan sempata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya meruntuhkan istana bangsa. Prihatin kami atas dasar tersebut, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membantu Generasi yang Qurani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka selalu mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim dan hadirin, para pemuda harapan bangsa dan para pemudi harapan pertiwi. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi hanya ditunjukkan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun, menurut Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasiat, ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk khawatir, cemas dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjut hadirin, pakar tafsir Indonesia Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa du'afa bermakna lemah harta. Namun jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak remaja dan generasi muda tidak berpendidikan? Akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak faham agama. Lebih tragis, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Menurut data Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta tahun 2022, Indonesia yang mayoritasnya Muslim dan fanatik dengan keislamannya, namun 72,25% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam.
Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlimennya. Jika kita ingin mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritasnya Muslim, maka yang paling utama harus dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan berhasil menaklukkan mereka. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarah dan mengajarkan anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitu Madrasatul Ula, rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi Qurani? Dalam surah At-Tahrim ayat 6, sebagaimana yang dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin, para calon penghuni syurga,
Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjut hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Safatul Tafasir mengatakan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang pedih, dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqa dalam kitabnya Kaifa Nusaidul Abna ala Qiyamihimul Khuluqiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmania. Namun mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah dan Quraniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson Delaine Boy, seorang Lakosa Nostra Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee, seorang preman Hong Kong, mereka telah membajak pesawat, menjadi gampang narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimangan harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Quraniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Tidak salah jika salah satu hadis Rasul berujar, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludi yuladu 'alal fitrah فأبواه يحودانه أو يمجسانه أو ينصرانه." Riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kami mengambil kesimpulan, keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendampakkan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari ciptakan keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Mengakhiri syarahan ini, kami persembahkan sebuah pantun. Dalam perang keluarga yang tak ternilai, Generasi Qurani tumbuh dan berjaya. cinta dan ilmu di sini menyatu Untuk masa depan yang penuh berkah dan sejahtera. Sebelum kami tutup, izinkanlah kami untuk menyanyikan senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.